Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua, yang patut kita syukuri dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk menyampaikan sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal keutamaan saum di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, Allah menjanjikan, dengan janjinya Allah tidak akan menyalahi atas janji-janji yang diberikan kepada kita, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, ada 10 keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah menjamin pahala bagi orang yang sedang berpuasa atau yang saum, pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang dikerjakan anak Adam kecuali akan ditulis untuknya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasyai. Yang nomor 2, keutamaan bagi orang yang saum adalah aroma mulutnya itu oleh Allah dianggap, bau mulutnya adalah seperti kasturi yang mewangi, meskipun kenyataannya mungkin dirasakan oleh manusia bau, tapi di hadapan Allah adalah wangi seperti minyak kasturi, sangat wangi sekali. Selanjutnya yang ketiga, Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang saum, yaitu orang yang saum ketika berbuka pada waktu maghrib diberi kebahagiaan. Pas buka, yang saum merasa bahagia bersama keluarga untuk menikmati takjil atau berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Insya Allah kebahagiaan itu akan menghampirinya, hasil dari saum kita. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan saum yang keempat adalah hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, puasa pada bulan Ramadan dan 3 hari pada setiap bulan akan menghilangkan panasnya dada dari rasa dengki, dendam, dan tipuan kebencian dan kecemasan. Ini adalah salah satu dari keutamaan kita saum di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah malaikat meminta ampunan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini terbagi atas 3. 10 hari pertama Allah menurunkan rahmatnya. Kemudian di 10 hari kedua Allah menurunkan maghfirahnya. Kemudian 10 hari ketiga Allah mengangkat manusia dari api neraka. Itulah mungkin maghfirah dari Allah yang ada di bulan Ramadan ini. Kemudian yang keenam adalah
Allah menghias surga setiap hari bagi orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu selalu mensucikan lahir dan batinnya dari hal-hal yang membuat dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dari lahirnya menjaga makanannya yang tadinya halal, ketika siang hari yang halal itu menjadi haram. Kenapa begitu? Karena kita taat pada Allah, bahwa segala sesuatu apabila perintah Allah kita laksanakan. Ketika berpuasa yang haram di siang hari, ketika waktu maghrib menjadi halal. Itulah hal-hal yang perlu kita taati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan ayat Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina la'allakum tattaqun. Yang menjadi garis bawah adalah la'allakum tattaqun. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, terutama saum, adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya. Alhamdulillah, kita lanjutkan ke fadilah bulan Ramadan, yaitu yang ketujuh. Setan-setan dibelenggu selama bulan Ramadan ini. Yang artian ini berlaku bagi orang yang berpuasa atau saum. Karena dengan menahan hawa nafsunya, dengan sabar, serasa di diri kita itu setan terbelenggu. Sehingga janji Allah ketika itu setan-setan dibelenggu dengan saumnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian dengan magfirahnya Allah membukakan pintu-pintu surga. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya. Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah dosa-dosa orang yang saum diampuni. Karena melihat ketakwaannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Allah, Allah bermurah hati. Segala sesuatu yang dikerjakan ketika sebelum saum, perbuatan-perbuatan sebelum saum yang melanggar aturan Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghafarallahu min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang terdahulu sebelum bulan Ramadan. Mari kita lanjutkan fadilah bulan Ramadan yang selanjutnya, yaitu ke-9. Orang yang saum akan dijauhkan dari api neraka. Dalam artian orang yang saum itu akan dijaga dari api neraka. Karena dengan saumnya Allah melihat ketaatannya kepada Allah, dan Allah akan memberikan hidayahnya untuk selalu menjauhi api neraka. Karena itu maka Allah menjaganya. Ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam selama 70 tahun. Subhanallah. Alhamdulillah. Itulah janji-janji yang Allah dan Rasulnya berikan kepada orang yang saum. Karena keistimewaannya saum ini langsung Allah yang memberikan pahalanya. Kemudian yang terakhir, doa orang yang saum akan dikabulkan, insya Allah. Karena saum ini serasa kita dekat dengan Allah, serasa kita diawasi dengan Allah, serasa kita akan selalu dikabulkan dengan Allah. Kita secara batiniah lebih dekat kepada Allah. Karena dengan ketaatan dan kesabaran ketika melakukan saum, kita serasa dekat dengan Allah, yaitu yang disebut oleh kita ihsan. Ihsan itu artinya perasaan kita itu serasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak ihsan, mungkin dia berbohong, tidak melaksanakan saum. Meskipun di hadapan manusia dia berpura-pura saum, tapi
ketika jauh dari manusia dia akan melanggar, tidak saum. Itu tapi kalau secara ihsan dia akan merasa segala sesuatu diawasi oleh Allah, akan berbuat dosa diawasi oleh Allah, melanggar dosa akan selalu diawasi oleh Allah. Maka dari itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya amal ibadah kepada Allah untuk memburu 3 hal yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa rahmat Allah akan diturunkan di bulan Ramadan, kemudian ampunan Allah akan diberikan di bulan Ramadan, kemudian kita dijauhkan dari siksa neraka. Itulah raihan-raihan yang kita perlu capai di bulan Ramadan ini, karena tidak ada yang lebih mulia dari rahmat, maghfirah dan pembebasan kita dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Saum ini adalah sarana kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan saum ini kita dididik bagaimana kita melatih kejujuran, bagaimana kita melatih kesabaran, bukan hanya fisik yang dilatih tapi batiniah juga dilatih. Karena menurut para imam, saum itu terbagi 3 bagian. Ada saum umum, ada saum khusus, ada saum khususil khusus. Saum umum adalah saum yang hanya menjauhi dari apa-apa yang membatalkan saum, makan dan minum. Kemudian hal yang membatalkan saum semenjak waktu maghrib sampai waktu subuh. Itulah saum secara umum. Tapi ada lagi saum secara khusus, yaitu saum secara khusus di samping kita menjaga yang membatalkan saum, yang saum umum itu, kemudian kita juga menjaga hal-hal yang membatalkan pahala saum, yaitu menjaga panca indera kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dari mulai penglihatan, pendengaran, ucapan, dan hati kita. Kemudian ada saum yang satu lagi khususil khusus, yaitu saum di samping jiwa dan raganya kita saum, batiniah kita juga saum, yaitu menjaga hal-hal yang membatalkan secara lahiriah maupun batiniah dalam saum ini. Karena saum itu bisa membatalkan secara fisik, juga bisa membatalkan pahala saumnya itu sendiri. Yang alhamdulillah semoga kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan saum yang benar-benar saum secara lahiriah maupun saum secara batiniah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan dari saya. Semoga momen ini menjadi manfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi hadirin rahimakumullah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga saum kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai dengan selesai. Diberi kekuatan, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.